Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an lakumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada hadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan kita kerahmatan serta Allah telah memberikan kita beberapa kenikmatan telah dicurahkan kepada kita semua. Semoga semua diberikan Allah kesehatan, parasan, kelonggaran, dan kebarokahan. Perkenalkan, nama saya Baruna Jasnara dari program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, akan menyampaikan tugas dari Bapak dosen, yaitu Bapak Amir Mukminin, SPDI MPD, yaitu mata kuliah kajian teks kependidikan Arab, yaitu tentang kitab Ta'alim Muta'alim karya Syekh Imam Az-Zularji. Dari pasal 3, yaitu kitab dari pasal 3, yaitu berjudul pasalnya yaitu memilih ilmu, guru, teman belajar, dan tekun dalam menimba ilmu. Langsung saja materi. Memilih ilmu. Pertama, memilih ilmu. Yang bagilah li talibil ilmi ayyahtaro min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal summa ma yahtaju ilaihi fil mal wa yuqaddima ilmal tauhid wa ya'rifu Allah ta'ala bid dalil fa inna imanal muqallidi wa in kana mahishan indana laki yakunu daiman bitarkil istidlal wakhtarul atiqa dunal muhdisat. Para santri harus memilih ilmu pengetahuan yang paling baik atau yang paling cocok dengan dirinya. Pertama-tama yang perlu dipelajari oleh seorang santri adalah ilmu yang paling baik dan yang diperlukannya dalam agama pada saat itu. Kemudian baru ilmu-ilmu yang diperlukannya pada masa yang akan datang. Ilmu tauhid harus didahulukan supaya santri mengetahui sifat-sifat Allah berdasarkan dalil yang otentik. Karena imannya orang yang taklid tanpa mengetahui dalilnya sekalipun sah menurut pendapat kami, tetapi ia berdosa. Para santri harus mempelajari ilmunya para salaf. Para ulama berkata, tetaplah kalian pada ilmu para nabi, yaitu ilmu agama, dan tinggalkanlah ilmu-ilmu yang baru. Tinggalkan ilmu debat yang muncul setelah meninggalnya para ulama. Sebab perdebatan akan menjauhkan seseorang dari ilmu fikih, menyanyiakan umur, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Dan apabila umat Muhammad SAW sudah suka berbantah-bantahan di antara mereka, itulah tanda akan datangnya hari kiamat, tanda bahwa ilmu fikih semakin menghilang. Demikian menurut hadis Nabi. Jadi seorang santri itu pertama-tama harus memilih ilmu yang baik
menurut para nabi. Itu kita seorang manusia khususnya menuntut ilmu yang paling baik dan yang diperlukan, yaitu ilmu tauhid yang pertama. Kemudian baru ilmu-ilmu yang seperti ilmu fikih dan sebagainya. Dan seorang santri harus menjauhi permusuhan, kekerasan, dan perdebatan. Di situ bantah-bantahan. Kita seorang santri harus saling toleransi dalam beragama. Jangan sampai dikit masalah apa dan sebagainya diperdebatkan. Dikit-dikit tentang agama berbeda pendapat diperdebatkan dan akhirnya menimbulkan permusuhan antara satu dengan satunya. Nah, itu kita harus menghindari bahwasannya kita semua itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau terjadi perdebatan begitu nanti dapat menimbulkan keresahan, menimbulkan kekerasan, permusuhan antar umat agama Islam dan sebagainya. Wa yasbiru 'alal mihan wal baliyan kila khazainul muna ala qanatiril mihan wa unshidtu wa qila innahu li Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, ini ada syair, saya akan menyanyikan syairnya insyaallah. Kalau jelek jangan ditertawakan, kalau baik ya diam saja. Ampun diguyu. Ala lan tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'amma jamu'iha bi bayanin daka'uin wa hirshin was tibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Kurang lebih begitu. Kurang lebih ya bisa sedikit syair-syair. Ini ada syair tentang menimba ilmu. Seorang santri harus tabah menghadapi ujian dan cobaan. Sebab ada yang mengatakan bahwa gudang ilmu itu selalu diliputi dengan cobaan dan ujian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, ketahuilah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 6 perkara, yaitu cerdas, semangat, bersabar, memiliki bekal, petunjuk atau bimbingan guru, dan waktu yang lama. Nah, disitulah seorang santri dalam menghadapi ujian harus cobaan, ujian, harus bersabar, harus cerdas, semangat, bisa memilah sendiri. Dan di dalam syair itu ya, bisa ada maknanya, yaitu seorang santri mempunyai ilmu itu dengan bekal 6 perkara. Pertama, cerdas, pintar, semangat dalam berjuang, bersabar dalam cobaan, rintangan, bahkan lautan yang banyak buihnya diterjang. Memiliki bekalnya cukup untuk makan, minum, ada petunjuk atau bimbingan guru. Nah, ini seorang guru, ada murid, ada guru. Enggak ada namanya ada murid, enggak ada guru. Semua punya guru, harus, dan waktu yang lama. Iya.
Syarat-syarat ilmu yang dipilih. Selanjutnya, syarat-syarat ilmu yang dipilih. Bagi pelajar dalam masalah ilmu, hendaklah memilih makna yang terbagus dan dibutuhkan dalam kehidupan agamanya pada waktu itu. Lalu, yang untuk waktu yang akan datang, hendaklah lebih dahulu mempelajari ilmu tauhid, mengenali Allah lebih lengkap dengan dalilnya. Karena orang yang imannya banyak taklid, sekalipun menurut pendapat kita sudah syah, adalah tetap berdosa karena ia tidak mau beristidlal dalam masalah ini. Hendaknya pula memilih ilmu-ilmu yang kuno, bukan yang baru lahir. Banyak ulama berkata, tekunilah ilmu kuno, bukan yang baru saja ada. Awas, jangan sampai terkena pengaruh perbantahan yang tumbuh subur setelah habisnya ulama besar. Nah, ini ada tumbuh seorang ulama-ulama besar di situ, dan akibatnya sebab menjurus untuk menjauhkan pelajar dari mengenali fikih, hanya menghabiskan usia dengan tanpa guna, menumbuhkan sikap antipati, buas dan gemar bermusuhan. Nah, ini dan itulah termasuk tanda-tanda kiamat akan tiba, serta lenyapnya fikih dan pengetahuan-pengetahuan lain. Demikianlah menurut hadis. Nah, di situ kita nggak mengenal Allah, tetapi kita mengenal musuh-musuhan. Kita belajar hanya untuk perdebatan, untuk mendebat dia. Bahkan di satu saat ada perdebatan kemudian kalah. Di situ mengasah ilmunya lagi, belajar lagi waktu lama. Kemudian di suatu hari dia datang lagi ke situ. Datang kepada orang yang dulu pernah mengalahkannya. Dan kemudian dia mendebatnya. Nah, apa gunanya? Belajar untuk mendebat orang. Nah, disitulah kita harus bisa memilah dan memilih. Kita seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, situ hanya beribadah kepada Allah, hanya untuk beramal soleh di dalam dunia, bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itulah kita seorang orang iman, orang yang beragama. Di situ jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang menyebabkan permusuhan, menyebabkan pecah belahnya orang iman. Toleransi sesama agama, toleransi di dalam agama. Enggak sesama agama malah perdebatan. Ada perdebatan gitu hanya hal sepele diperdebatkan sampai berlarut-larut, bahkan menjadi permusuhan, akhirnya terjadi pembunuhan dan sebagainya. Ada, itulah jangan sampai terjadi. Ilmu yang kita pelajari, ilmu tauhid, kita mengenali Allah dengan lengkap, dengan hal dalilnya, Allah dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah, 99 nama Allah yang bagus-bagus harus dipelajari. Kita belum mengenal Allah, sudah mengenal yang lain, sudah berdebat ini itu dan sebagainya. Selanjutnya, syarat-syarat guru yang dipilih. Nah, di sini dalam memilih guru hendaklah mengambil yang lebih alim, warok, dan yang juga lebih tua usianya. Sebagaimana Abu Hanifah setelah lebih dahulu memikir dan mempertimbangkan lebih lanjut, maka menentukan pilihannya kepada Tuan Hamad bin Abu Sulaiman. Dalam hal ini dia berkata, beliau saya kenal sebagai orang tua yang budi luhur, berdada lebar, serta penyabar. Katanya lagi, saya mengabdi di pangkuan Tuan Hamad bin Abu Sulaiman, dan ternyata saya pun makin berkembang. Dalam memilih ilmu, kita belajar ilmu, hendaklah kita mengambil yang lebih tua, yang alim, ilmunya yang banyak, yang warok, yang penyabar, yang bisa menuntun seorang murid dari nol sampai bisa. Selanjutnya, memilih teman.
kita tentang memilih teman, hendaklah memilih yang tekun, warok, bertabiat jujur, serta mudah memahami masalah. Menyingkiri orang pemalas, penganggur, banyak bicara, suka mengacau, dan gemar memfitnah. Syair dikatakan jangan bertanya siapa dia, cukup kau tahu oh itu temannya, karena siapapun dia mesti berwatak seperti temannya. Kalau ada syair juga berkata gini, ketika kamu berteman dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan baunya juga wangi. Ketika kamu berteman dengan tukang pandai besi, maka baunya seperti pandai besi. Nah, itulah kita memilih teman harus bisa memilah dan memilih. Bila kawannya durhaka, singkirkanlah dia serta merta. Bila bagus budinya, rangkullah dia. Berbahagia. Disyairkan buatku, jangan kau temani si pemalas, hindari segala halnya. Banyak orang soleh menjadi kandas sebab rerusuhnya sandarannya. Nah, ini menjalar tolol kepada cendikia, amat cepat terlalu laksana api bara, ia padam di atas abu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan kesucian Islam. Hanya kedua orang tualah yang membuatnya jadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ya, istilah kita dilahirkan ke dalam dunia pertama kali, mak gelek ditokne seorang ibu ke dalam bumi nangis owak owak owak. Nah, di situ kita dalam keadaan suci, nggak tahu apa-apa. Jenenge iki telo, jenenge iki singkong, iki jenenge madu, iki jenenge dan sebagainya. Itu nggak tahu. Kemudian dituntun kedua orang tua bisa mengetahui hal-hal di sekelilingnya, pintu, ini lemari, ini kaca, dan sebagainya. Dan orang tua yang menuntun agama kita pertama kali, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Itu yang menuntun seorang ibu dan ayah dari kedua orang tua anak itu. Orang tualah yang membuat menjadi orang Islam yang baik, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, dan sebagainya. Orang tualah yang berperan utama. Ada dikatakan kata hikmah dalam bahasa Persia. Teman yang durhaka lebih berbisa daripada ular. Wow, yang bahaya demi Allah yang maha tinggi dan maha suci. Nih, teman yang durhaka diibaratkan ular yang berbisa, bahkan lebih yang berbahaya. Ular yang berbisa mematok ular kobra mematok ular bisa mati. Lebih itu. Teman yang durhaka seperti itu, diibaratkan seperti ular yang berbisa yang berbahaya. Teman buruk membawamu ke neraka jahim. Teman bagus mengajakmu ke surga naim. Disairkan, bila kau ingin mendapat ilmu dari ahlinya atau ingin tahu yang gaib dan memberitakannya, maka dari nama bumi ambillah pelajaran tentang isinya, dan dari orang yang ditemani ibaratkanlah tentang dia. Nah, itulah presentasi dari saya tentang hadis di kitab Ta'lim Muta'alim dari pasal 3 yang berjudul memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman yang baik. Terima kasih.
Itulah presentasi dari saya. Bila banyak salahnya, banyak guyonannya, situ ketika saya menyampaikan ilmu nggak ada guyonannya, seperti jangan seger nggak ada, jangan bening sayur bening nggak ada garamnya. Ya, apabila saya banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila saya banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga warga STEMAS Wonogiri, dari Bapak dosen, mahasiswa, admin, TU, administrasi, semua diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah kelancaran, kebarokahan, semua sehat, terjauh dari mara bahaya. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.